pengertian mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan permanen pada urutan basa nitrogen atau nukleotida dalam DNA suatu gen. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Mutasi gen dapat mempengaruhi fungsi gen dengan berbagai cara tergantung pada jenis dan lokasinya dalam urutan DNA. Beberapa mutasi mungkin tidak berpengaruh sama sekali atau mutasi netral, sementara yang lain bisa menyebabkan gangguan fungsi protein yang dihasilkan atau bahkan memicu penyakit genetik. Yang berikut, bagaimana mutasi dapat mengubah struktur dan fungsi protein. Mutasi dapat mengubah struktur dan fungsi protein karena DNA mengandung kode genetik berupa urutan basa A, T, C, dan G yang dibaca dalam kelompok 33 atau disebut kodon untuk menyusun rantai asam amino bahan penyusun protein. Jika urutan ini berubah karena mutasi, maka urutan asam amino dalam protein juga bisa berubah, sehingga mempengaruhi struktur 3 dimensi dan fungsi biologis protein tersebut. Contoh, kodon GAG atau asam amino glutamat berubah menjadi GTG atau asam amino valin. Dampak proteinnya bisa menjadi salah bentuk atau kehilangan fungsi. Hal ini terjadi pada penyakit anemia. Mandiri dan kelompok. Pertanyaan yang pertama itu, apa hubungan antara struktur DNA dengan fungsi gen dalam pewarisan sifat? Struktur DNA memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi gen dalam pewarisan sifat karena DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, bagaimana proses replikasi DNA menjamin informasi genetik diwariskan secara akurat? Jadi perhatikan pada gambar tersebut. Yang pertama itu heliks membuka heliks ganda DNA. Heliks merupakan enzim yang memisahkan dua untai DNA induk dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa sehingga membentuk struktur yang disebut garboreplikasi. Yang kedua, protein pengikat untai tunggal. Setelah heliks membuka DNA, protein pengikat untai tunggal menempel pada untai yang terbuka untuk menstabilkan dan mencegah kedua untai kembali menyatu. Yang ketiga, leading strand disintesis secara kontinu. Untai yang disintesis secara kontinu disebut leading strand. DNA polimerase menambahkan nukleotida dari arah 5 ke 3 seiring pergerakan garboreplikasi. Yang keempat, lagging strand disintesis secara kontinu. Karena arah sintesis DNA polimerase hanya dari 5 ke 3, maka untai yang berlawanan disintesis dalam fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Enzim primase membuka RNA primer sebagai titik awal bagi DNA polimerase untuk memperpanjang rantai DNA. Yang kelima, penggantian RNA primer dan penyambungan fragmen RNA primer kemudian digantikan oleh DNA menggunakan DNA polimerase. Enzim ligase menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki menjadi satu untai DNA yang utuh. Jadi arah replikasi itu bisa diperhatikan pada yang ketiga. Apa yang terjadi jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen? Jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen, perubahan tersebut dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein yang dihasilkan oleh gen tersebut karena basa nitrogen dalam DNA itu adenin, timin, sitosin, dan guanin membentuk kode genetik yang menentukan urutan asam amino dalam protein. Yang keempat, bagaimana proses transkripsi dan translasi bekerja sama dalam sintesis protein. Jadi pada gambar tersebut menunjukkan proses sintesis protein yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi, di mana proses ini terjadi di inti sel. DNA berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk RNA, tepatnya mRNA, melalui proses transkripsi. Hasilnya adalah mRNA yang membawa informasi genetik dari DNA keluar inti sel.
Yang kedua, translasi. Proses ini terjadi di ribosom, ditunjukkan sebagai Y pada gambar. mRNA membawa kode genetik ke ribosom untuk diterjemahkan menjadi urutan asam amino. tRNA ditunjukkan sebagai X pada gambar, berperan membawa asam amino yang sesuai dengan kode pada mRNA ke ribosom. Di ribosom, asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida sesuai urutan yang ditentukan oleh mRNA. Hasil akhirnya adalah polipeptida yang nantinya akan membentuk protein fungsional. Jadi kesimpulannya, DNA ditranskripsi menjadi mRNA, lalu mRNA diterjemahkan di ribosom dengan bantuan tRNA menjadi polipeptida atau protein. Yang kelima, bandingkan struktur dan fungsi DNA dan RNA. Jadi DNA itu merupakan molekul yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik dalam sel, memiliki struktur heliks ganda dan lebih stabil. DNA tidak terlibat langsung dalam sintesis protein, tetapi memberi instruksi yang diterjemahkan oleh RNA. Sedangkan RNA itu merupakan molekul yang lebih singkat dan berfungsi untuk mentranskripsi informasi dari DNA dan membantu sintesis protein melalui berbagai bentuknya seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. RNA bersifat lebih tidak stabil dan lebih mudah terdegradasi dibandingkan DNA. Yang keenam, bagaimana enzim restriksi digunakan dalam rekayasa genetika. Jadi enzim restriksi digunakan dalam rekayasa genetika untuk memotong DNA pada urutan spesifik. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pemotongan DNA, yaitu memotong DNA di tempat yang telah ditentukan oleh urutan basa spesifik. Fungsi yang kedua itu sebagai pembuatan klon DNA. Jadi, memotong DNA dan memasukkannya ke dalam vektor seperti plasmid untuk membuat DNA rekombinan. Fungsi yang ketiga itu sebagai analisis DNA, yaitu membantu menganalisis pola DNA melalui pemetaan restriksi dan elektroforesis. Fungsi yang keempat itu rekombinasi genetik, yaitu memotong dan menyisipkan gen ke dalam organisme lain untuk tujuan modifikasi genetik. Jadi enzim restriksi itu sangat penting untuk manipulasi genetik dan cloning gen.